Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Baiklah, kita masuk materi. Tadi baru mukadimah. Sekarang kita masuk materi klarifikasi. Materi kita adalah meraih surga di istana cinta kita. Ini di rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun terasa indah baru beberapa bulan saja rasanya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka bahtera rumah tangga itu terasa tanpa gelombang. Nikmat, berjalan kemana pun berduaan, seakan-akan tak ada lagi yang milik dunia ini kecuali hanya kita berdua. Berjalan pun bergandengan tangan, ya. Lalu baru 1 bulan, ya. Bulan depan 1 bulan juga, sebab dia cuma 5 bulan yang di atas, tetap 1 dia, ya. Terasa indah semuanya. Kemanapun pengajian, taklim, Allah benar-benar helm dipasangkan. Mas sudah punya tik, baru pakai mas. Sebelum polwan yang masang, bukan biar saya yang masang dulu. Subhanallah. Terasa senyuman, ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai seperti perahu layar mau keluar menuju samudra. Gelombang mulai kecil datang, mulai tersinggung sedikit, melengos kiri tak mandang, masih bisa dipujuk. Mulai gelombang makin kuat. Itulah kehidupan rumah tangga. Tetapi orang yang berumah tangga dia seperti bermain selancar. Pertama tadi dia harus pandai berenang dulu. Setelah itu dia berselancar, belajar dulu. Sekali oleh jatuh, belajar dulu. Semakin dia mahir dalam berselancar, maka adanya gelombang itu mendapat kenikmatan dia berselancar. Begitulah sebuah keluarga. Ketika dia punya perara, adanya gelombang dalam sebuah rumah tangga, ketika penyelesaian itu sudah bisa diselesaikan, subhanallah, kemesraannya itu begitu indah. Tapi berapa banyak kita yang pandai berselancar? Terkadang baru sedikit, senjata utama cerai. Kamu tak tunduk, aku suamimu, ku cerai. 3 kali cerai, talak jatuh, cinta pun datang. Itu yang kawan. Kata orang Melayu, talak jatuh, cinta pun datang. Sudah talak 3, baru cinta, baru selesai. Allah menyesal. Kemarin baru datang ke rumahnya, melapor. Istrinya itu tak mau pulang. Kenapa? Dia sudah 3 kali menalak istrinya. Ngutus orang bertanya ke rumahnya. Nabi bilang jangan tanya sama anak. Antum tanya sama ustadz yang kompeten dalam bidang ini. Sebab dia bertanya dengan anak, dia cuma cari alasan. Kalau dia bisa rujuk, Ustadz Ali alasan. Jadi antum tanya sama ustadz lain, anak tak jawab. Antum pergi aja tanya ustadz itu. Kalau anak, tak bisa. Apa? Ternyata dia dapat kajian. Kalau kita sudah bilang istri, kamu cerai hari ini, malam kita rujuk, hapus. 0 lagi. Besok cerai lagi, 0 lagi. Dia bilang tak bisa. Antum mencerai, rujuk, talak 1 jatuh. Supaya itu bukan hal yang dipermudah. Kalau rujuk, hapus. Talak lagi, rujuk, hapus. Enak sekali ente menggertak istri dengan cerai-cerai semuanya. Pas waktunya istri tak mau pulang. Tak mau, kita sudah talak 3. Talak jatuh, cinta pun datang. Suami pun jadi bingung. Cinta dulu menggertak istri, sekarang udah tak bisa. Hati-hati. Maka itu bahtera dari awal, itu indah awal. Tapi seperti langit tanpa bintangnya tak indah. Begitu juga rumah tangga tanpa sebuah masalah yang bisa diselesaikan, tak ada rasa nikmatnya. Keluarga Rasulullah punya masalah atau tidak? Punya. Rasulullah dan Ummul Mukminin. Bukan Nabi SAW ingin menghadapi umat tanpa masalah. Tidak mungkin ya umat. Tangga Rasulullah pernah ingin
istri antum sudah tak punya rasa cemburu pada antum? Bukankah yang tak punya rasa cemburu babi? Binatang yang tak punya rasa cemburu babi kan? Orang mukminin punya rasa cemburu, tapi kecemburuan orang mukminin satu sama lain meningkatkan pelayanannya kepada suami sehingga jadilah persaingan cinta yang mulia. Subhanallah, itu orang kalau poligami indah ya. Ketika sang istri satu sama lain merasa cemburu, maka mereka satu sama lain meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk sang suami. Subhanallah, suami pun berpikir, punya istri dua dapat satu lagi lumayan. Terasa indah, bukan siksaan. Terasa indah bagi dia. Kenapa persaingan? Itu salah pandangan orang-orang kufar. Kita kalau istri kita punya wajar diarahkan kecemburuan itu. Bangkit sehingga dia melakukan pelayanan yang terbaik, ya. Dulu tak pernah mijit, capek, dia mulai. Ketika pulang mulai bayang-bayang mau cari lagi, dia mulai mijit lagi. Nah, ketika bilang lagi, udah bekal itu yang ditunggunya. Umpamanya, perhatikan awal pernikahan semuanya terasa indah, ya. Tapi sudah jalan 3 bulan, mulai punya masalah. Nah, perhatikanlah. Ibarat seorang penyair dikatakan, jangan biarkan ketika cinta dan kasih sayang itu yang telah terukir di batu kualan mawaddah wa rahmah lalu menjadi kurang oleh debu kebosanan dan kotoran perasaan. Jangan. Kita sudah menghubung tadi dengan syarat dari kecintaan kita kepada Allah, ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari situ kita mengharapkan munculnya mawaddah wa rahmah. Lalu dia hanya timbul debu-debu bosan, kadang suami itu bilang istrinya bosan, istri bilang suaminya bosan. Akhirnya mereka hidup saling membosankan satu sama lain. Ya, ketahuilah, anak sebenarnya malas juga bersayur-sayur kan. Tapi ulama kita biasa juga bersayur. Kalau antum bayangkan tentang kitab Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Rawdatul Muhibbin, taman orang-orang yang hendak rindu dan cinta kasih sayang, subhanallah, sayur-sayur cintanya menanjukkan kepada. Ibaratkan orang Arab bersair, "Idza niltu binkam mudda fal malu hayyun fa kullu alladhi fawqa turabi turabun." Jika aku mendapatkan cinta dan kasih sayang, maka harta tidak ada arti dalam hidupku. Fakulul ladzi fawqa turabi turabu, maka segala yang ada di muka bumi ini hanya seperti debu yang terbang. Itu bayangan sebuah cinta. Dan cinta yang sejati, dia akan bertitik puncak pada penghambaan diri kepada fa'akhirul maratibul hubbi, kata Syekh Islam. Fa'akhirul maratibul hubbi at-tatayyub. Akhir perjalanan cinta kita yang sejati itu penghambaan diri kepada yang kita cintai. Seorang wanita terlalu menyintai laki-laki, dia menjadi budak laki-laki. Seorang suami yang terlalu menyintai istrinya, dia akan menjadi budak istrinya. Perhatikan keadaan itu. Ada orang bicara, dia biasa. Kadang-kadang sebagian orang sehari istri berapa? Satu bisa beli. Takut istri ya? Kalimat. Takut istri ya? Saya jawab, tidak ada seorang suami yang takut kepada istri, tapi banyak suami yang bisa menghargai istri. Lalu bagaimana orang poligami? Bisa saja lantaran dia menghargai istrinya, dia tahu istrinya capek, dia ingin perlu bantuan, daripada cari pembantu yang lain, dia cari lain. Itu penghargaannya kepada istrinya. Seorang laki-laki dia menghargai seorang wanita. Penghargaan. Lihat umurmu, lihat Rasulullah. Berapa tahun dengan umur Ummu Khadijah? Di hari Islam. Iya. Tetapi tidak terlarang. Maka itu para ummahat, hati-hati. Karena orang-orang kufar, musuh-musuh Islam,
akan membuat Anda membenci syariat poligami. Tapi ingatlah, kewajiban awal dari seorang istri atau wanita muslimah menerima syariat poligami. Harus terima. Masalah sanggup tidak sanggup itu babnya lain. Seluruh kita wajib menerima syariat haji. Bahwa haji adalah rukun dari Islam. Kalau antum ingkari hukum itu rukun Islam, kufur. Poligami syariat Islam. Kalau anda membenci syariat, bisa kufur. Terima itu syariat, mampu. Haji saja wajib dan rukun Islam diikat oleh kemampuan. Begitu juga poligami. Ada seorang wanita yang mampu, yang malangnya lagi wanita yang tidak mampu untuk ini menghina wanita yang mampu. Ini kecelakaan. Ini begitu ya, rela-relanya melepaskan. Kita tak mampu. Seharusnya berbangga dengan saudari kita yang merasa mampu. Saya belum begitu. Allah, betul-betul. Saya belum sanggup lah. Sebab kalau alasan lain bahaya. Ada seorang ibu tanya, Ustaz, saya tidak mau dipoligami karena saya sangat mencintai suami saya. Kalau suami saya sangat mencintai saya katakan, dari mana ibu tahu bahwa suami ibu sangat mencintai ibu? Ketika persaingan cinta itu datang, kalau ibu abaikan, bukankah Al-Quran juga menyatakan, apa kata Allah Subhanahu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Ketika persaingan itu datang, cinta dunia atau cinta akhirat? Cinta Allah atau dunia? Sekarang persaingan cinta itu datang, Anda berani menyampaikannya, lalu kita mengatakan bahwa suami kita lebih cinta kita belum. Kalau ingin buktikan suami pun lebih menyintaimu, kenapa ketika persaingan datang itu dianggap sebagai racun? Maka itu jangan minum madu dengan racun kecemburuan, maka dia akan jadi penyakit dalam setiap. Tapi ingat tadi, dia terima dulu. Masalah sanggup tak sanggup nanti belakangan. Jangan bilang ini yang suami kan kata Ustaz, terima kan? Saya mau nih. Nah, itu lain pula itu. Jangan salah mengaji itu selesai. Jadi kalau Anda bilang terima dulu, lalu jangan langsung pulang. Langsung pulang katanya terima saja. Ini kita menyelamatkan dari pokok apa? Supaya tidak membenci syariat. Karena orang kufar dia menanamkan kebencian pada syariat itu. Terima, sanggup? Ya ini. Kalau kita memerintahkan istri kita untuk pakai busana muslimah saja, wajib atau tidak? Wajib. Perlu sabar atau tidak? Sabar. Poligami itu wajib tak pada kita? Belum tentu wajib kan? Belum tentu juga sunnah. Lalu kenapa itu tak sabar? Tetapi bagi yang mampu, alhamdulillah, ada yang mampu dia mencarikan, subhanallah. Kita sangat kagum wanita-wanita yang sanggup jadi istri pertama. Jadi istri pertama. Jadi istri dua kita tak sebut lagi. Yang sanggup, Mas, saya tak mau jadi istri kedua, Mas. Biar Mas saya jadi istri pertama. Nah itu dia. Kan susah jadi yang sanggup jadi istri. Banyak-banyak berdoa. Bawa istri itu Allah. Nah, doa lah sampai di sana. Baik, aminkan ya, Mas doa dalam hati Allah. Adalah hati istriku supaya dia menerima aku untuk poligami. Istri kita juga doa, Mas, aminkan juga ya. Ya Allah, janganlah kau sendiri. Anda lihat aja doa siapa yang lebih makbul. Tapi jangan jadi pemusuhan. Ini enggak, baru berita aja udah. Oh, nikah lagi ya? Kirim udah pada terbang. Kumpul belum datang, kirim ke rumah terbang. Aku terbang. Enggak. Jangan jadikan itu, inilah kehendak syaitan. Ya, maka ketika itu kita rajut. Karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat suci. Kemudian mari kita memulai memupuknya. Pertama berpacu dalam kemuliaan. Ketika kita dikalahkan manusia dengan dunia, kalahkan mereka dengan akhirat.
Ini perkataan Imam Hasan al-Basri. Ketika kamu dikalahkan manusia dengan dunianya, kalahkanlah mereka dengan akhirat. Maka berlombalah setiap pasangan itu untuk memperoleh kemuliaan. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan, Allah tidak muliakan dengan pangkat, jabatan, kedudukan, tidak. Harta mana dinilai Allah? Kecantikan. Kita kalau berobat ke dokter gigi selalu bilang, Dek, Pak, Bu, gigi ini sesuatu yang paling berharga bagi diri kita, harus dijaga, dipelihara. Lalu dia cabut giginya. Sudah itu kita tanya, berapa satu usus? 200.000. Oh, tadi kan suster bilang tadi gigi ini sesuatu yang berharga. Ini kira-kira harganya berapa nih? Saya bayar sama gigi saja mau? Mau atau tidak? Tidak mau. Tanya antum pada dia baru bercerita gigi itu yang berharga. Antum nyemen masjid ini dengan semen gigi berapa mahal? Semen gigi sikit aja 200.000. Antum kalau pakai semen 3 roda atau semen apa di sini, berapa banyak yang bisa antum semen? Gigi antum, dia tak ada harga. Tidak. Keimanan ini berlomba masing-masing mengejar keimanannya. Majelis taklim, ilmu, berlomba. Ini kemuliaan masing-masing. Subhanallah, suami istri berlomba untuk keimanan kepada Allah, memperoleh kemuliaan. Ya. Bangunkan malam. Kita jadikan rumah kita seperti rumah Abu Hurairah. Tidak lepas dari ibadah. Anak tidur, istri bangunkan. Subhanallah. Nikmat. Berlomba masih. Karena ini kemuliaan. Tidak ada kecantikan, pangkat, jabatan, kedudukan. Tak di mana Allah. Dunia ya, ada orang bangga dengan pangkat jabatannya. Apa pangkat jabatan? Antum punya gelar profesor, doktor, insinyur, masukkan air ludah, air liur antum dalam ini, ada orang mau beli atau tidak? Burung walet, berapa air liurnya sekilo? Antum bayangkan, tak ada nilai kita ini. Orang Riau bilang, awak kita. Malaysia bilang awak engkau. Sekarang kita bicarakan saja. Awak menelan kopi, dua menelan kopi. Lalu sama-sama keluar kopi. Kopi mana dipilih orang? Kopi dua atau kopi awak? Kopi dua. Tak ada harga kecuali kemuliaan. Allah memuliakan akal khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'alnakum sam'an wa absaran wa af'idah. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, hati. Ini yang Allah berikan. Agar apa? Kita bisa ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah berikan semua ini. Tapi ketika manusia tidak gunakan hatinya untuk memahami agama, pendengaran, mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa katakan summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Allah katakan di ayat lain, wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun yabsiruna biha wa lahum a'zanun yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak memahami ayat Allah, mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah, mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang yang paling hina. Antum perhatikan wanita. Allah muliakan dengan tutup aurat, tapi mereka buka auratnya. Antum perhatikan ayam. Pernah ada ayam betina lewat ayam jantan buka paha? Pernah tuh lihat? Malu tau. Padahal ayam binatang yang selalu dapat hinaan. Wanita nakal di kampus
Apa risikonya? Ayam kampus. Padahal ayam tak masuk kampus. Antum jalan tak pakai sepatu, tak pakai sandal, kaki ayam. Bayangkan. Namun ayam tetap mempertahankan pahanya. Kalau mau lihat pahaku, langkahi dulu mayat. Tutup aurat. Ayam, binatang yang mana nasibnya? Udah capek nelurkan, sapi punya nama. Telur mata sapi. Kan telur ayam tuh. Oh, ini perlu hak azati perayaman. Ada nanti itu kuliah kita berlomba suami istri anak untuk dapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Apa itu? Iman, ilmu, pangkat jabatannya ada ikhwan. Ada orang menganggap bahwa dia punya pangkat, punya kedudukan, dia jadi orang yang hebat. Ya, setelah dia pejabat, ngangkat tasnya aja tak bisa. Buka mobil aja orang lain. Tengok pejabat setelah jabat, ngangkat tasnya orang lain. Ngangkat HP-nya pun orang lain juga. Buka mobil aja orang lain. Silakan Pak. Makan pun sisa orang. Aduh, udah makan dulu. Makan. Bisa. Tes dulu. Aman Pak, makanlah sisa saya. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika menyempur kunci Damaskus, lalu beliau bawa sendal, tuntun kuda, prajurit di atas kuda, khalifah di bawah. Nampak khalifah merangkul Romawi penjara. Wah, dia khalifah, bagaimana orang Romawi melihat, orang Roma melihat kalian engkau seperti ini? Apa kata Umar? Ada urusan saya dengan mereka. Lalu beliau berkata, itu terkenal, nahnu qaumun a'azzana Allah bi-Islam wa man yabtaghi izzata bi ghairi al-Islam azallah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallah, Allah hinakan mereka. Itu keadaan umat Islam hari ini. Mereka dihinakan Allah karena mereka tidak mencari kemuliaan dengan Islam itu sendiri. Kita harus cari mulia dengan Islam. Dia tak keadaan dengan يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الكالة إلى قصاتهم قيل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بينكم يومئذ قسم ولكنكم مساء كوسة السيل وقد يقذف الله في قلوب عدوكم والمحابة لكم وليكفن في قلوبكم ألوهان قال وما الوحي يا رسول الله قال هو الدنيا وكراهية الموت. Akan datang satu masa kalian akan direbutkan oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang-orang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Ya Rasulullah, apakah kami sedikit? Dah, kalian pada waktu itu banyak, tapi yang seperti buih banjir. Umat Islam banyak seperti buih banjir, bukan buih lautan, buih banjir. Di dalam buih penuh kotoran. Umat Islam dalam hati mereka syirik, khurafat, bid'ah masuk semua. Itulah yang melemahkan mereka. Mau nikah, hitung-hitung, bintangnya apa? Saya bintang Taurus Pak. Oh, calon istri? Beliau Pak. Tidak boleh. Kok tak boleh? Bukan pasangan yang baik. Kamu Taurus, kambing. Leo, singa. Kalau kamu paksa nikah sama dia, kamu takut pada istrinya. Sebab kambing takut pada singa. Tidak berjodoh. Ya. Semuanya itu. Sampai ada SMS, Ustaz, saya tadi baru ditimpa cicak. Tanda apa? Cicak jatuh, dia tanya sama saya. Saya tadi baru ditimpa cicak, itu tandanya apa? Anda balas, itu tandanya antum ditimpa cicak. Dia pikir Anda tak tahu maksudnya. Dia jawab lagi, maksud saya bukan itu Ustaz. Oi, maksudnya antum lihat saja. Kalau cicaknya cicak betina, berarti dia jatuh cinta sama Anda. Tapi kalau cicaknya cicak jantan, dia marah antum menggoda cicak betina. Ini mau udah apa otak takut dengan cicak? Aneh. Ini hati kaum muslimin lemah
ke dunia. Betul, Allah kasih dunia. Antum taat, antum tak taat, Allah kasihkan, sebab itu sudah janji Allah. Man kana yuridu hayatan dunya wa zinataha wa fi ilayhi a'malun fi yawmin biha la yuhsin, barang siapa ingin kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, wa fi ilayhi a'malun, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka dunia, wa fi la yuhsin, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu surah Hud ayat 15 ayat 16 nya Allah Subhanahu wa taala terangkan, ulaika alladzina la yasallu fil akhirah illa an-nar, orang yang cari dunia yang untuk dunia yang tidak ada akhirat kecuali neraka saja. Orang itu bil hayati dunia. Apa kalian lebih cinta pada kehidupan dunia? Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada kehidupan dunia dibanding kesenangan akhirat kecuali sedikit saja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan yang pertama di dunia ini. Ini kehidupan yang uang. Dunia hanya seperti ladang. Antum kalau ke sawah nanam apa? Padi atau nanam rumput? Nanam padi. Kalau antum nanam padi, rumput ikut. Tapi kalau nanam rumput, padi itu. Kalau kita cari dunia untuk dunia, dunia Allah bagikan, akhirat tidak Allah bagikan. Jadikan dunia untuk akhirat. Maka kalau antum punya harta, berusahalah mulia dengan harta. Seperti pertanyaannya, seperti orang bertanya kepada Imam Mubarak, kenapa ketika uangmu hilang kau gelisah? Padahal mau mengajak orang untuk zuhud, sementara uangmu banyak. Kata Imam Mubarak, kenapa kau tidak gelisah? Karena aku ingin meninggikan derajatku di sisi Allah dengan harta yang hilang itu. Dia jawaban ulama, bukan dicampakkan, semua dijual, udah ngomong sendiri. Mana dunia saja, udah mau makan, udah lah Pak, ngapa besok nanti juga. Pak ada pakaian baru, tak usah besok kain kapan juga. Akhirnya orang bilang, ente belum mati aja terus kan. Bingung kita. Kalau jangan enggak, itu dia. Ngapa tak kerja? Enggak Bu. Belajar? Enggak juga Bu. Mau nikah? Dari mana ibu tahu? Ya semua tak ada kan? Itu yang kita punya. Berlomba. Maka kalau kita tak bisa ngejar istri, ada yang istri manusia. Paling tidak aku mantan. Ya? Terlambat sholat isya tak masalah kan? Kan katanya selesai sholat isya, selesai kajian kan? Ada azan. Nah, sekarang azan, kalau dulu sudah azan. Ya sekarang azan. Iya, jadi jangan azan dulu. Dulu kan sudah azan. Nah sekarang azan. Kalau dulu udah azan, jangan lagi azan. Udah azan, sekarang azan. Lalu kita lanjutkan. Kalau dulu udah azan, tak buat lagi. Ya, kita lanjutkan. Itu bagian pertama dari bagaimana kita memupuk pertama, yaitu sama-sama berpacu untuk memperoleh kemuliaan. Suami, istri, ya, taklim, ajar. Kalau tak bisa ajar, kita antar. Ya mungkin di sini ada rumah-rumah ustaz, rumah ini, ya, ada majelis khusus rumahan kayak kita di Riau ada majelis khusus rumahan, umpamanya hari Rabu itu sekitar 400 orang. Yang mana itu buat untuk di rumah, ya rumah ustaz mungkin ada. Saya buat di rumah itu, tapi istri yang ngajar, tak saya ngajar, ya. Tasik itu sampai 200 orang, 260 orang. Biasa ibu-ibu aktivitas dia, ya. Ini memupuk berlomba, ya. Kemudian bersama-sama kita menghadirkan dalam kehidupan kita berumah tangga itu, kita bersama-sama menghadirkan kemesraan itu. Karena kadang-kadang sudah sekian, kita bayangkanlah sebulan, 2 bulan, seperti saya katakan tadi, awal-awal pernikahan itu subhanallah indah semuanya, ya. Terus terasa indah sampai berjalan waktu panjang, hari berikutnya mulai berkurang, setahun, 2 tahun, mulai bosan. Nah, hadirkan kembali kemesraan itu. Kita perhatikan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita tentang kemesraan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kadang-kadang beliau minum di bekas minum Ummul Mukminin, diminum sama ya tadi duduk sekali-sekali duduk depan rumah sama-sama anak ini minum satu cangkir berdua, satu ini berdua, suap-suapan, tak masalah, tak ada larangan, ya, suapkan istri, tak perlu pakai sendok, pakai tangan, sebab tangan lebih bersih daripada sendok. Tangan kan lebih bersih daripada sendok. Kalau ada orang bilang, enggak Ustaz, sendok lebih bersih. Dari mana dalilnya? Tangan jauh lebih bersih. Apa sebab? Karena yang pakai tangan ini cuma kita sendiri. Mana ada orang minyak tangan kita waktu makan? Sendok berapa mulut sudah masuk? Cuci lagi, masuk lagi mulut orang lain. Cuci lagi. Tangan kita benda mana ada ya? Minyak tangannya mau makan? Enggak ada. Kita sendiri. Tapi jangan soal cuci sama-sama nyuci. Kalau nyuci juga orang sendok aja nyucinya tangan. Mana ada sendok nyuci sendiri? Salah orang-orang, bukan dilarang makan pakai sendok, yang dilarang makan sendoknya. Itu mesraan, ya. Kemudian beliau makan, kadang-kadang beliau makan bubur apa? Makan bubur sepersama puasa waktu ini, subhanallah ikhwan. Kira-kira itu pernah enggak? Ya, besok puasa Senin Kamis kita yuk. Puasa Senin aja besok, ya itu. Ayo, bukanya sama-sama aja, istri makan di luar. Buka. Cari tempat-tempat yang bagus. Sekali-sekali kemesraan termunculkan apa? Kalau kita adik berdua saja, tak bawa anak-anak. Cari ikhwan yang lain, pokoknya adik atau apa. Dia mau keluar sekali-sekali sebulan atau apa. Keluar berdua aja. Waktunya, kenapa dulu sebelum punya anak? Waktu taruh, waktu jalan kemana-mana, sampai ke hutan pun masuk. Ada nyamuk, kota bermi, dia angkat itu cupitan sang kekasih. Padahal kalian tidak ada. Sekarang apa? Sudah mulai bosan, udah. Nih, jalan kita yuk. Udah bosan nih. Kenapa? Di sini-sini aja kita jalan. Berdua. Subhanallah ya kawan. Hah? Talimnya berdua. Datang. Naik motor. Ya semoga Allah itu. Sudah tak pegang anak lagi dulu. Sekali-sekali. Gitu. Ditinggalkan mungkin dengan neneknya. Masih bentar sekali-sekali aja. Kadang-kadang Rasulullah keluar bersama mukminin malam hari. Oke lah, kalau jalan kaki tak apa-apa, kalau lari-lari mungkin tak mau lah orang kata gini kan. Tapi kemesraan itu harus dihadirkan. Berapa lama itu sudah meninggalkan itu kemesraan itu tak pernah lagi. Itu merasa ini tanggung jawab. Kerja pagi, pulang sore, letih. Yang istri gitu juga, apalagi istri pegawai negeri, kita juga begitu semuanya. Capek, tak ada waktu lagi untuk kemesraan berdua. Kita merasa sibuk itu ya tanggung jawab. Lagi kasih sayang itu perlu dipupuk. Ya, ini perlu. Jadi makan sama-sama di hadapan anak-anak. Ya, dalam satu riwayat ketika undangan walimah atau kadang-kadang ada ikhwan-ikhwan suka ngumpul kan makan. Sekali-sekali aku juga dibawa. Ada acara makan nih, acara boleh, tapi aku bawa istri. Boleh tak? Rasulullah kan pernah diundang. Diundang Rasulullah dengan bagaimana dengan ini? Istriku, tidak bisa Rasulullah. Akhirnya kita sampai 3 kali, boleh Rasulullah, bawa. Ini sebagian ikhwan ini kadang-kadang keterlaluan. Pergi makan sama-sama ikhwan. Enak, kepitingnya, kakapnya, segala itu. Dipoto. WhatsApp. Kata dia WhatsApp. Langsung ngirim sama istri. Istri nampak di rumah. Ngiler dia kapan. Dia yang akan makan kepiting. Kena sebut kepiting. Nama ikhwan keterlaluan. Tapi jangan bodoh dia. Lagi makan sama Ustaz. Wah, ini makan sama ini. Wah, ini durian deh, mantap. Durian. Ada yang dapat duriannya saja dengan sedawanya. Lumayan. Allah ya Tuhan. Manja.
Kasus saya terkumpul seperti itu. Jadi begitu. Nah, kasus saya kalau pas ada marah-marah tuh keluar tuh. Sebab kalau marah lemas itu nanti efeknya tak bagus. Tunggu sini, saya mau keluar. Keluar, bukan antum marah, antum cari makanan hobinya istri. Istri kan di rumah macam-macam mas tuh. Duduk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Maka kamu beli makanan. Kenapa kamu tidak makan sama-sama? Baik lagi, subhanallah. Itu manajemen. Jangan pergi ke orang kufar. Psikologi orang kufar rusak. Anu kalau stres, suruhnya pakai akhirnya orang pun ikut stres. Kena tuh pakai. Islam senang. Sakit hati lagi. Kemarin ada orang tanya, Ustaz, saya maafkan orang. Tapi kalau ketemu, mau marah lagi Ustaz. Bagaimana itu? Itu tanda antum lebih ikhlas memaafkan. Jadi bagaimana? Itu dulu ya. Antara hati marah dan kesabaran. Saya buat umpamanya seperti bendungan, pintu, air. Air yang masuk ke dalam bendungan itu kita anggap sebab kemarahan. Pintu bendungan itu adalah maaf. Sebesar apa air yang masuk, maka sebesar itulah seharusnya antum buka pintu maaf. Sebab kalau antum terlalu lebar membuka pintu maaf, airnya antum kering. Jadi budak aja lagi antum. Tetapi ketika antum tidak buka pintu maaf, sementara sebab itu masuk makin pada meledak ya. Bendungan itu meledak. Maka banyak masuk sebesar itulah pintu maaf terbukakan Bapak. Jadi air tetap mengalir dengan tendang, masuk lagi. Biasa. Cuman ini kan perlu latihan. Terutama pada istri. Marah. Tengok itu wajah anak-anak, wajah ini subhanallah. Dulu cuma dia yang mau sama kita. Pikirkan itu dulu. Dulu cuma dia yang mau sama kita. Jangan kita pikir, kalau saya tak menikahi dia, siapa pasangan dia? Itu salah mana? Allah, bagus marah. Allah, dulu kalau sempat kita mau sama saya, kita macam ini dan ini saya kan. Pikir, syukur dia mau sama saya. Kalau dulu tak mau mungkin sebaik ini saya dulu nikah juga lagi kan. Hadirkan kembali kemesraan bersama-sama waktu undangan makan. Itu yang kedua. Kemudian ungkapan. Mengungkapkan rasa cinta itu. Ini bukan artinya Valentine. Ini salah paham pula lagi nanti. Nunggu tanggal 14 Februari. Belilah coklat, namanya coklat cinta. Dibuatlah lambang lo. Ya istrilah setahun kena tampar, gara-gara dapat coklat, lupa semuanya. Dapat mesra kaum muslimin. Ada waktu yang kita madu itu harusnya setiap hari ada madu di rumah kita. Maka itu antum harus cari madu. Terserah antum nafsirkan macam apa. Sehingga indah setiap hari rumah itu indah. Ada masalah udah lihat ya, kata-kata antum pergi keluar, apa salahnya Rasulullah panggil makhluk ini siapa? Umi apa? Kadang panggil dengan panggilan kemesraan, tapi kita kadang enggak kan? Umi anak-anak, ya kita sudah tahu, Umi itu ada anak dia, Umi anak-anak ya udah tahu. Ada panggilan kemesraan, jangan niru-niru orang. Ya kita panggil kemesraan sendiri. Ya itu mau panggil sayang, mau panggil ini, ya jangan panggil tiang. Kok tiang jadinya? Yang wajar-wajar, ada pengertian tersendiri gitu. Ya, kadang-kadang kita ini susah. Nama istri itu cantik, panggilannya buruk juga, ya. Uminya siapa, abinya siapa, oke, ya. Ada panggilan kemesraan, ya. Kita ini kan gaya barat semuanya kan, papa,
mama, aduh, ini macam-macam. Ada kakak, untuk tak dibuat. Bagian daerah mungkin kalau begitu sudah dipakai kakak, beda-beda daerah lain dia pakai abang mesra itu. Kalau di Jawa manggilnya mas, umumnya kan. Kalau di apa? Di Riau mungkin ada bunda, ada abang, ya. Kadang-kadang ada yang manggil kakak, ada guru dipanggilnya kang guru. Sebab dia guru dia juga kan dipanggil kakak salah, dipanggil guru kakak dia, akhirnya panggil kang guru. Biasa. Jadi panggilan ungkapan indah itu penting. Ini berapa mudahnya antum sudah sabar. SMP SD saya pulang jam sekian ini sekian. Subhanallah. Itu indahnya. Ya. Jangan mendadak. Makanya sunahnya sabar, pulang ke masjid dulu. Sholat. Sunah. Istri siap-siap. Dia subhanallah. Ya. Maka itu sebagian istri kadang-kadang beranggapan, Ustaz, bagaimana ini? Istri itu kadang-kadang hanya pelampiasan suami. Ditolak berdosa. Pulang sampar atau keinginan suami ini. Saya katakan itu salah paham. Islam sudah ngatur seperti itu. Ketika seorang suami bekerja di luar rumah, secara psikologinya dia menitipkan perasaan cinta dan kasih sayangnya di rumahnya. Sehingga dia kerja di luar itu hampir suami itu tak pakai perasaan lagi. Dia lebih banyak berbicara tentang logikanya, akalnya yang bermain. Nah, ketika dia pulang ke rumah, yang pertama sekali yang ingin dia ambil adalah kasih sayang yang ia titipkan kepada sang istri. Jangan salahkan suami ketika dia minta kasih sayangnya itu, ternyata istri tak mau mengembalikannya, ternyata ada pihak lain yang rela membagikannya. Maka itu hati-hati. Itu yang dalam tulisan ini saya katakan, bedakan kecintaan sejati dengan keegoisan cinta. Beda. Itu anak kecil. Anak-anak kita itu dia punya cinta yang sejati. Cinta yang tidak ada rasa takut kehilangan kasih dan sayang. Itu cinta sejati. Coba tengok anak kita bermain dengan kawannya. Kawannya ternyata punya adik. Dia masih sendirian. Apa dia bilang sama kita? Bi, coba ada adik. Coba ada adik. Ada adiknya kata dia. Enak dia. Kadar Allah dia dapat adik. Tapi kawannya dapat juga adik. Coba ada adik lagi gitu. Ada dah rasa takut kehilangan? Tidak. Maka kalau seorang istri itu cintanya sejati, coba lihat anak-anak tadi. Anak-anak tadi kan, ketika dia merasa sendirian, Mas, apa tuh? Mas, tuh ada kawannya, Mas, mana kawannya? Bapak-bapak kalau berimbang itu semangat semua. Tapi ingat, batasan ketakwaan tadi, jangan mingkar. Semangat orang yang bijak bukan orang yang hanya tahu sebab dia bertindak, tapi juga dia harus paham apa akibat semua tindakan. Pokoknya amalkan. Kapan lagi orang tahu sunnah? Anda tidak bisa berpikir bijak seperti itu. Oh ini sunnah benar dimatikan orang. Kapan lagi? Oke. Apa anda bisa mengamalkan sekarang? Sunnah sholat pakai sandal di masjid raya. Coba, sunnah ada tuh, sunnah. Tapi orang kampung punya sunnah lain. Sandal di kepala kita, bukan di kaki lagi. Oh itu sunnah itu. Nah ini sunnah kami kan? Itu beda. Maka itu sesuatu yang sunnah, yang hukumnya sunnah, bukan sunnah yang hukumnya wajib. Ya kan sunnah kan, tapi hukumnya wajib. Ada sesuatu yang sunnah, yang hukumnya sunnah. Kalau diamalkan itu akan menimbulkan fitnah, tunda dulu. Contohnya apa tadi? Sholat pakai sandal. Sunnah tak kalau hari hujan azannya berubah? Sallu fi rihalikum. Mau mentubuh? Apa kata orang? Hah?
badannya. Hah? Itulah orang-orang salaf itu. Bawa-bawa ajaran baru saja. Padahal baru dia kenal. Ajaran itu udah lama kan? Baru tahu. Kita kan baru tahu. Semuanya dah diukur dengan akal. Itu sering saya katakan, itu ahli filsafat, akal mereka itu hanya sebatas kentut saja. Itu yang ingin sombongkan. Orang jil, orang apa, otaknya itu baru sebatas buang angin saja. Coba itu buang angin, mau sholat, wudhu atau tidak? Apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Anggota wudhu. Siapa yang mengatakan anggota wudhu harus suci? Syariat. Menurut akal, tempat keluarnya tak tercuci. Jadi ketika akal ini dihadapkan dengan ketentuan syariat, ternyata akal tidak bisa melampaui buang angin. Maka itu otak-otak ahli filsafat itu hanya sebatas kentut saja. Itu dia mau melawan Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa-apanya buang angin aja tak bisa diselesaikan oleh mereka. Ya? Ukuran tinggi, ulama tinggi, ukuran tinggi, hadis tinggi, akal tunduk. Allah beri akal untuk tunduk pada syariat, bukan otak-atik syariat. Itu gunanya akal dia. Beri pikiran agar kita bisa memahami. Atau berakal atau berpikir. Selama ini aku nak ngomong tu atau minggu tu kalau ditanya berakal atau berpikir. Monyet ketika akan gunung meletus, dia turun tuh. Orang turun juga. Kenapa monyet tidak disebut berpikir? Karena orang berpikir adalah orang yang berusaha memahami apa yang ada pada dirinya dan apa di luar dirinya. Berpikir tuh. Ahli filsafat, ahli sains, para pemikir dulu. Tapi bukan orang berakal. Karena orang berakal menggunakan pikirannya untuk taat pada Allah. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mendengar aw na'qilu, kami taati apa yang kami dengar, kami tak masuk dalam neraka sa'ir. Itu dia. Orang berakal dia taati. Coba kalau kita taati, dia cuma berpikir. Seperti binatang. Ketika sapi mendengar azan, ditanya tuannya, "Bos, suara apa itu bos?" Kata bos dengan bangga, "Panggilan untuk orang beriman, bukan urusan kerbau." Wah, terdiam kerbau. Wah, ini bos kelewatan juga dengannya. Begitu komat, nanya lagi, "Ini panggilan mana bos?" "Itu lanjutan panggil yang tadi." Sapi repot-repot aja tak dipanggil, itu untuk orang beriman. Sudah sore pulang berdua. Sapi ngomong, "Bos, kelihatannya hari ini sama kita." "Apa yang sama?" "Sama-sama tak menjawab panggilan tadi, bos nampaknya." "Sama lah dengan sapi." Itu lihat keadaan. Ya. Berikutnya ini anak ringkasannya juga. Ada hiasan dalam keluarga kita, ya. Hiasan-hiasan artinya berhias diri untuk pasangan. Coba berhias diri. Kita ingin istri kita cantik, ini, tapi kadang-kadang sebagian ya malam ya. Kadang-kadang suami itu taklah dapat wau harum istrinya. Tidak bisa melihat kecantikan istrinya kecuali waktu walimah. Kalau sudah mau pergi kondangan, nampak tuh, Allah cantik rupanya istriku. Jadi kalau 3 tahun tak pernah di kondangan, ada undangan walimah tuh urus, itulah baunya tuh. Kelapa sawit, lipstiknya apa? Cap terasi, itulah baunya Pak. Tidak berhias. Kita juga begitu berhias untuk sang istri, supaya tak ada pandangan berhias. Wangian untuk sang istri, subhanallah. Ini enggak. Kalau sudah di rumah tuh selepor aja kita semuanya. Coba berhias masing-masing. Rasulullah kadang bersisir. Kalau tak ada rambut kan susah juga disisir kan? Bersisir, berhias ya. Nah ini kemudian mengenal, menyatu kita. Kadang-kadang kita sudah sekian tahun kita tak kenal watak istri kita juga. Tengok Rasulullah, "Aku mengetahui kapan kau marah padaku, kapan kau senang." Kenal, kita kadang-kadang tak tahu istri kita tuh marah
Kalau dia marah, dia diam. Tahu dia kok. Tengok, Habibu lagi marah. Ngapa? Tanda dia diam marah. Kenal sekali dia. Tapi ada sebagian istri tidak. Tak paham. Kenali itu. Kenali kesukaannya. Beri tempat yang layak di sisimu. Tempat lain kan? Lihat. Satu yang khusus. Coba, ada tak istri-istri itu membelikan gelas khusus untuk suami? Mas, ini gelas khusus untuk mas nih, untuk kopinya, untuk tehnya. Ini dia, tak boleh campur mas. Lihat, ketika apa? Saya lupa istri Rasulullah yang bapak Sufyan apa? Duduk, enggak, itu punya Rasulullah. Atau tak boleh duduk di sini. Ini ajaran pada kita ada pengkhususan. Kadang-kadang handuk kita sama aja, handuk tamu, handuk ini itu juga. Gelasnya itu juga. Ketika kita mau makan piringnya, hanya piring kita. Nah, coba dikhususkan. Nih khususkan, handuk mas. Ini gelasnya. Ini apanya? Tak boleh campur. Kita buat kopi. Ini kopi itu nih. Terasa suami itu diutamakan, Pak. Dia menjadi orang yang nomor satu di istananya sendiri. Bahagia tuh. Dia tak mau keluar lagi tuh. Mau di rumah akhirnya malas kerja dia. Diistimewakan. Begitu juga kita dengan istri kita. Saling menghadiahkan. Kita disuruh pada orang lain sebelum dia. Kenapa suami istri tidak? Ini khusus. Kira-kira itu punya gelas khusus tak di rumah? Untuk tanya-tanya aja dia sendiri. Belum Ustaz. Istri-istri lah mulai banyak nih. Jangan-jangan aku pulang nanti singgah dulu. Tak ada masalah. Tidak ada kata terlambat. Ada khusus. Nih gelas Habibu tuh gelasnya. Tahu, paham dia. Apa kesenangan dia? Ada tak pengenalan kita seperti itu pada istri kita? Nah ini dia. Kadang kita di rumah kita, anak kita pun tak tahu hobi kita. Itu hebat juga. Anak kita tak tahu makan apa hobi kita, ini kita. Karena kita jarang bersamaan dengan anak, pemesraan. Ada waktu main tembak-tembakan. Udah tua-tua main tembak-tembakan. Ini ada, saya tak tahu di sini. Udah tua-tua pulang kerja main tembak-tembakan. Tak pernah beli pistol air untuk anak-anaknya. Dia sendiri main pistol-pistolan. Mahal pula lagi. Dia anak kita ya, hubung mesraan. Kemudian dia bersenda gurau. Jangan serius semua. Senda gurau itu ada. Di dakwah salam juga begitu. Besok kita bahas tentang ini. Orang sering anggap dakwah salam itu tak boleh ketawa, tak boleh ini. Gila. Kalau kita bab kematian, ya jangan ketawa. Ini kita sedang bab kematian. Mati kita sedang bahas azab kubur, azab ini. Gila kan begitu. Tapi kalau bab tentu dia mau apa sekarang buat orang menangis, sekarang bisa buat orang tertawa. Ada babnya, ada yang perlu kita ringankan, ada masyarakat awam yang perlu kita ringankan, ada masanya jadi yang perlu ketegasan ya. Kita ini mana tak bisa main-main. Babnya lain, babnya ini jangan semuanya. Apalagi di rumah kita juga ada babnya. Serius gitu ini sehingga kita bisa tahu ini kapan nabinya marah, kapan ini marah. Tak mesti pukulan. Sebagian kita ini suka pukulan, akhirnya anak kebal. Baru aja kita marah dia sudah serahkan badan. Jangan lagi. Sebab dia sudah pengalaman. Tak sakit nih, tambah lagi kita deh. Hati-hati itu mendidik anak dengan pukulan. Itu membuat anak kita tak takut. Sebagian kadang-kadang kalau waktu ujian, siapa yang boleh repot? Anak yang repot atau uminya? Umi dengan Nabi, merah rapor anak. Siapa yang paling bingung? Kita marah-marah ke sekolah. Padahal kalau kita ujian, mungkin kita tak dapat jawab. Coba kita ujian. Kita ini selalu kadang-kadang menyekolahkan anak bukan untuk cita-cita dia, tapi melanjutkan cita-cita kita. Nah, kamu sekolah di sini, ya harus hafal Quran. Itu cita-cita boleh hafal Quran. Nanti diarahkan untuk cepat hafal Quran. Tapi jangan dianggap dia orang lain. Kamu lihat tuh, 5 tahun setengah hafal Quran. Kamu sudah 8 tahun, apa yang kamu hafal? Anak kita santai
kita tuh? Kalau dia jawab B, si A itu bapaknya siapa? Kalau bapaknya Abi, sama dengan saya, tak apa juga. Hati-hati kalau pendidikan itu. Kalau kelewatan kan. Jadikan anak itu dirinya sendiri, jangan jadi orang lain, sehingga dia penuh motivasi dengan orang. Bisa sahabat ini, tapi jangan jadikan dia orang lain. Itu kemampuan dia. Nanti membuat dia bosan, membuat masalah. Kenapa? Dia tak percaya pada dirinya sendiri. Ya biarlah saya ini, saya kata bisa seperti itu. Itu lemah kan? Itu salah pola pendidikan kita. Kenapa sih itu secara umumnya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tanya jawab? Ada pertanyaan 50 menit? Pertanyaan 15 menit, berarti jawabannya? Oh iya. Terus dia pertanyaan, nanti bilang pertanyaan, silakan. Siapa mau lalu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya, lalu di jalan. Kalau tak mau tanya-tanya, di jalan aja. Supaya kalau mau biar kita sudah jalan. Langsung pun tak apa-apa. Ada pertanyaan? Satu, itu ada. Jangan banyak-banyak pertanyaan. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kalimat ini syariat poligami? Aku kan berpoligami. Mana satu tak bisa baca ini? Bisa syariat poligami. Satu udah habis, 1000 juga udah cukup. Satu Udah habis, 1000 juga udah cukup. Iya. Terus aku pertanyaan di bawah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana kiat-kiat meraih surga di istana cinta dengan berpoligami? Karena satu saja agak susah untuk berbuat adil. Apakah bisa meraih surga kalau dalam suami istri satu saja yang mengenal sunnah? iya. Baik. Jawabnya ringkas. Keadilan cinta tidak akan dituntut. Rasulullah tidak dituntut. Apa dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Ma ja'alallahu min rajulin min qalbayni fi jawfi." Allah tidak menciptakan dua hati di dalam dada kita. Ibnu Mas'ud katakan, dalam satu hati tidak akan pernah bersatu dua cinta. Maka itu Allah tidak tuntut keadilan cinta. Ketika keadilan cinta tidak dituntut, ya, maka anugerah cinta itu yang dituntut. Bagaimana antum membuktikan? Setiap pasangan poligami membuktikan kecintaannya dengan memperbaiki layanan untuk menunjukkan besarnya kecintaan kepada orang yang dicintai. Bukankah kita mencintai seseorang, kita ingin mendapatkan kebahagiaan pada orang yang kita cintai? Dalam buku ini saya tulis satu risalah, dari madu kepada madu. Apa kata madu kepada madu? Wahai madu, orang yang di dalam hati suamiku, ketahuilah bahwa Allah tidak menyatukan kita dengan menyatukan kucing dan anjing. Tapi Allah menyatukan kita untuk sama-sama membantu suami kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertengkar, kita lihat senyum suami kita, ada kekuatan ilmu dan imannya. Tapi kalau seperti melarikan itu ke tempat maksiat, maka kita berdua akan mengalami tanggungan dosa. Maka tak ada lain ketika engkau berduaan dengan suamimu dan juga suamiku, maka kesendirianmu kuhadirkan dan mengajak kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sungguh ketika itu tidak pernah mendapatkan kecintaan yang menenangkan kecuali setelah kehadiranmu di dalam cinta kami berdua. Terima kasih.
Itu cuma cerita. Apa payahnya menulis, Ikhwan? Hanya sebuah ungkapan, tapi itu ambil ungkapan dari orang yang memang marah. Artinya keadilan cinta tidak ditutup, tidak. Tapi ketidakadilan cinta jangan sampai tidak adil dalam nafkahi Rasulullah. Siapa yang paling dicintai? Ummul Mukminin Aisyah dan Khadijah dengan yang lain. Yang lain tahu itu, tapi semua yang lain dengan kecemburuan yang berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada Rasulullah SAW. Ini yang berlomba. Ini yang kiatnya tadi. Dalam poligami, satu sunnah, satu tidak, berlomba. Nah, pada istri yang lain semuanya berdoakan agar istri-istri suaminya yang lain juga mendapatkan hidayah kepada sunnah. Doa yang makbul. Ngapain dirahasikan? Yang lain. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikut Ustaz. Bolehkah kita berdoa agar istri mau mengizinkan suami poligami karena kita kasihan sama akhwat yang belum nikah? Orang Melayu bilang jangan menepuh air di dulang. Pas kenal diri sendiri kan. Jangan meludah ke atas. Jangan alasan karena kasihan akhwat yang belum menikah. Ya akhi, yang berpikir semua akhwat ingin sama antum. Emang hanya antum di dunia ini yang bisa menikahi para akhwat? Tidak. Jangan jadikan alasan. Tapi kalau kita berdoa, tak masalah. Tapi aku berikan alasan itu yang salah. Benar-benar aja yang salah. Karena saya tak bisa Ustaz melihat akhwat ini masalahnya. Itu aja gitu. Saya rencana mau menyelamatkan anak-anaknya. Kadang-kadang anak yatim Ustaz. Antum mau menyelamatkan anak yatim atau emak anak yatim? Jujur. Kita selalu berselingkuh di balik kata-kata yang indah. Tapi di balik kata yang indah itu kita ingin menyelamatkan diri kita ya. Wah, jujur aja. Kamu kalau yang poligami jalankan sunnah, kenapa pilih yang cantik? Saya kan sunnah Rasul harus melindungi diri dari fitnah wanita. Bukankah Rasul katakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Nah, wanita yang paling besar pengaruh kepada diriku yang muda dan cantik. Yang tua-tua tak pengaruh. Jadi cantik bisa Ikhwan. Tapi ingat, tapi jangan heran juga. Istri juga berdoa, Ustaz istri nanti ada bertanya, Ustaz bolehkan mendoakan suami supaya dia tidak berpoligami? Doa terserah antum berdua lah. Tadi ada bilang, dan antum berdoa pergi umroh berdua. Yang dia berdoa masing-masing. Antum lihat aja mana yang mufinya yang berdua. Tapi ingat, syariat poligami bukan dijadikan untuk saling benci satu sama lain, jadi umum. Biasa. Apa ada di rumah gitu? Orang poligami tanya gimana? Anak ada tak boleh kamu istri ada gitu? Biasa aja. Tidak ada persoalan. Kalau ditanya, Ustaz mau siapa pula tak mau? Masa laki-laki tak mau poligami? Bencong itu. Belum. Itu bedanya tadi. Kita kan harus pandai berpikir panjang, lebih bijak. Itu jangan terburu ini itu. Dia bisa, saya tak bisa. Selera pemberani. Poligami adalah wisata kuliner. Mau menikah dengan orang Kendari, cari Kendari. Mau nikah dengan orang Padang, cari Padang. Mau nikah orang Manado, cari orang Manado. Tak ada masakan yang enak, cerai semua. Itu wisata kuliner. Bukan Ikhwan. Ini yang buat rusak. Ini yang buat rusak. Sehingga sebagian akhwat tidak mau menyontohkan bijak. Seharusnya mereka kalau ingin menyontoh, kenapa harus menyontoh yang gagal? Bukankah yang berhasil banyak? Nyata Rasulullah berhasil. Nyata semua berhasil. Ada yang berhasil, ternyata yang rusak, ya rusak semua kita. Kenapa harus dicontoh yang rusak? Yang rusak ditinggalkan. Yang berhasil contoh, kenapa antum bisa berhasil? Dan anda tak pernah berhasil. Itulah ini. Ya, ini bukan anjurkan nih. Nah, habis. Poligami.
Ah, salah dia. Salah dia. Ya, masa gara-gara telur mata sapi aja dia menceraikan istri? Seharusnya dia masak. Nih dek, yang mata sapi itu, nih. Hah? Kalau mata kaki, abang tak bisa nyontohkan. Nah, mata sapi itu, dia kasih contoh, Rasulullah kasih contoh. Rasulullah ini masa gara-gara masak, ya? Dia cerai. Enggak ada itu faktornya. Kan ada anak, tak ada dimaksud dalam pintu perhitungan Rasulullah. Lihatlah pandai masak atau tidak. Enggak. Bisa diajar. Makanya biasa aja seorang suami itu lebih pandai masak dari istri, kadang-kadang bisa. Tidak masalah. Ya, karena masak bukan sebuah hina. Kadang-kadang itu ada istri kalau sedang hamil, dia mau masakan suami. Allah, ini benar-benar. Dia tak peduli asam kah, asin kah, pokoknya suami masak enak saja. Ada dia kalau lihat suaminya kayak masakan asin saja. Jadi biasa. Jadi jangan itu jadi ukuran. Gara-gara masak, ini kan bisa beli di sini. Kamu kan saya beristrikan supaya pandai masak. Kalau mau masak juga saya, ngapain saya beristri lagi? Itu tidak prinsipnya dalam seperti itu, ya. Tapi sangat tak layak kalau seorang istri tak pandai masak. Begitu sekolah-sekolah kita, atau untuk dibuat satu lembaga pelatihan khusus anak-anak tamat SMA, anak-anak tamat pondok, dibuat pelatihan khususnya setahun. Di samping nilai agamanya, diajarkan juga tata cara mengurus rumah tangga. Kadang-kadang anak-anak yang belajar di SMP, SMA, mana pernah belajar itu. Sekarang diajarkan bagaimana caranya. Jadi siap. Ada lembaga-lembaga seperti itu. Banyak akhwat mengajarkan masaknya ini itu. Supaya dia pandai masak, jangan nanti sampai masak air hangus kan. Sudah bagus. Ada beberapa, oh iya tadi air saya masak nanti agak hangus sedikit. Ya, sudah. Silakan. Baik, bisa keluar Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, kalau kita yang sudah ngaji, ini Ustaz, bolehkah kita menikah sama wanita yang belum menutup auratnya? Nanti habis nikah baru kita ajar sunnah. Habis nikah cerai lagi lah. Kan udah habis nikahnya, cerai lagi. Gimana itu mau ngajarin? Ya, setelah nikah, ya baru diajari. Gitu. Kalau habis nikah ya berarti cerai lagi. Siapa yang mau aja? Boleh, kita kan dilarang untuk menikah yang lain. Agar nanti mendidik, biasanya kita sudah ngaji. Cuman orang yang sudah ngaji biasanya tak mau repot-repot. Cari aja lah. Ini ada yang ngaji-ngaji banyak di rumah Ustaz Abdullah Taslim. Yang tadi aja di situ tanya, ada yang sudah siap Ustaz? Nah, tuh pertanyaan tuh ada sudah siap. Apa? Dia malas lagi, cukuplah Ustaz tadi mengajar kata dia. Yang saya terima beres sajalah. Betul-betul pemalasnya. Ya. Tapi bisa. Terakhir tadi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum seorang istri yang selalu meminta cerai dengan suaminya? Apakah dia termasuk istri durhaka? Bagaimana cara menasihatinya? Itu kan. Iya, soal itu tanya Ustaz Abdullah Taslim. Ya, nanti jawabannya. Nanti Ustaz Abdullah Taslim. Sebab dia lebih pengalaman di lapangan daripada. Iya. Perbedaannya itu yang biasanya apa? Kalau anak kan pelatih. Agak apa ya? Jadi kalau udah turun ke lapangan, anak ke lapangan juga